Shalom teman-teman semua. Selamat hari Minggu. This is the day the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. Sebelum ibadahnya dimulai, yuk teman-teman kita persiapkan hati kita dan diri kita untuk mengikuti ibadah online sekolah minggu. Karena kita akan memuji dan menyembah Raja di atas segala raja dan mendengarkan firman-Nya. Semangat ya teman-teman, selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Haleluya, semoga sehat selalu. Bye-bye. Teman-teman, mari kita lipat tangan dan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat kesehatan dan juga berkat kemurahan-Mu. Kami boleh bersatu beribadah meskipun harus secara online. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Biarlah kami bersungguh-sungguh menyiapkan hati kami untuk mengikuti ibadah online dari awal hingga akhirnya. Tuhan yang pimpin jalannya ibadah agar dapat dilancarkan. Amin. Shalom adik-adik. Kita jumpa lagi di ibadah online kita. Yeay. Apa kabar semuanya? Puji Tuhan. Apa kabar Om Andi kasih Baik. Semuanya sehat kan? Sehat, semuanya baik. Yuk kita mau mulai ibadah kita hari ini. Tapi sebentar. Sepertinya adik-adik masih pada duduk deh. Masa sih Kak? Iya, masih pada duduk tuh. Ya udah, gimana kalau semuanya Kakak undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai ibadah kita. Sudah siap ya semuanya? Iya. Ayo Andi. Firman Tuhan. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman
masih semangat kan? Masih kuat berdiri kan? Yuk kita lanjutkan pujian kita penuh harapan. Tuhan mengasihiku, Dia pegang masa depanku. Takkan pernah ku ragu, berharga di matanya. Ku kan terus bertekun, mengejar semua harapku, mengejar semua citaku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku punya masa depan, ku punya masa depan yang penuh harapan. Tuhan menjamin hidupku, asal ku tetap setia, memandang terus ke depan. Ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Ku yakin Tuhan, ku yakin Tuhan menopang hidupku. Haleluya, puji Tuhan. Oke adik-adik, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita dan adik-adik boleh silakan duduk. Kita mau siapkan hati kita. Kita angkat pujian Bapa Kau Setia. Kita mulai dari refnya ya adik-adik. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia
adik-adik sekolah minggu yang diberkati Tuhan. Kak Jenny senang sekali bisa bertemu kembali dengan kalian. Kalian tadi sudah memuji Tuhan, sudah menyembah Tuhan. Dan sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Mili sudah siap dengan firman Tuhan? Adik-adik di rumah juga sudah siap dengan firman Tuhan? Tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu ya. Nah, kita akan berdoa dipimpin oleh teman kalian, Mili. Ayo Mili, kita berdoa dulu yuk. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Kak Jenny yang akan membawakan firman Tuhan. Tuhan tolong supaya kami mengerti firman Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Nah, Mili, tadi kan Kak Eka dan Kak Susan ada bawakan satu lagu yang ada kata apa? Berbuah-berbuah ya? Ya, tadi Mili juga ikut nyanyi kan? Teman-teman di rumah juga ikut nyanyi kan? Berbuah-berbuah. Kalian tahu tidak ya yang dimaksud berbuah-berbuah itu apa? Mili tahu berbuah apa yang dimaksud berbuah? Enggak tahu Kak Jenny. Pernah lihat pohon buah? Pernah. Pernah lihat? Adik-adik di rumah pernah lihat pohon buah ya? Atau mungkin di rumahnya bahkan mungkin punya pohon buah. Kalau buah mangga, berbuahnya apa? Apa Kak Jenny? Buah mangga? Pastinya buah mangga dong ya. Iya. Kalau pohon apel, berbuahnya apa? Apel. Buah apel. Nah, kalau buah rambutan juga pasti berbuahnya rambutan. Tapi kita sekarang sedang tidak mempelajari buah-buahan itu ya, bukan buah-buahan yang dimaksud itu bukan buah-buahan yang kita biasa makan atau kita biasa lihat. Tetapi ada buah-buah yang harus bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kita saat kita menerima Yesus, saat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, buah apa saja yang dimaksud? Ada tertulis di dalam Alkitab kalian boleh buka, Mili coba buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kalian buka dulu Alkitabnya. Nah, sudah dibuka? Kalau sudah dibuka, sekarang sambil kalian lihat, sambil kita juga akan simak video yang satu ini. Adik-adik, kalian sudah siapkan Alkitabnya bukan? Sekarang kita akan buka di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Di dalam Galatia 5 tadi dikatakan tentang buah-buah roh. Nah, ini bukanlah tentang buah-buah seperti yang kita biasa makan, tetapi ini berbicara tentang apa yang terjadi dalam hidup kita jika kita punya Roh Kudus, jika kita membiarkan Yesus hidup dalam kita. Yang dimaksud buah itu adalah seperti hasil dari sesuatu yang dilakukan. Sebuah pohon apel akan berbuah dan menghasilkan buah apel. Pohon jeruk akan berbuah dan menghasilkan tentunya buah jeruk. Apalagi ya? Oh, ada lagi, pohon anggur. Maka buah yang dihasilkan adalah tentunya juga buah anggur, bukan durian ya adik-adik. Tetapi ada juga hasil atau buah dari kita melakukan sesuatu. Saat kita memakan terlalu banyak gula, hasilnya adalah kita jadi lebih aktif, super aktif. Lalu saat kita rajin menggosok gigi, hasilnya adalah kita punya gigi yang bersih. Dan tahukah kamu, hasil yang didapat dari kita berlatih atau berolahraga, tentunya tubuh kita menjadi sehat dan kuat. Nah, adik-adik, Roh Kudus ada bersama kita saat kita melakukan firman Tuhan dan perintah-perintahnya. Tapi saat kita tidak melakukan firman Tuhan, tidak taat dan berpaling dari Tuhan, Roh Kudusnya akan pergi meninggalkan kita. Sedih ya kalau sampai Roh Kudus pergi. Tetapi jika kita melakukan firman Tuhan dan menaatinya, Roh Kudus akan tetap tinggal dalam kita. Dan saat Roh Kudus tinggal dalam hidup kita, ada buah-buah yang dihasilkan. Apa saja buah itu? Yang pertama adalah buah kasih. Saat kasih ada dalam kita, kita dapat mengasihi sesama dan terlebih kita mengasihi Tuhan Yesus. Buah roh yang berikutnya adalah sukacita. Sukacita itu melebihi bahagia loh. Setiap saat, apapun keadaannya, kita merasakan sukacita. Karena kita tahu Tuhan bersama kita.
Buah roh yang lainnya adalah damai sejahtera. Kita tidak mudah menjadi marah, stres, khawatir. Kita merasakan damai, tenang, sejahtera. Kita tahu Tuhan ada bersama kita. Lalu ada buah roh kesabaran. Bersabar bahkan saat orang lain mungkin membuat masalah dengan kita. Lalu ada buah roh yang lain yaitu kelemah lembutan. Kita peduli terhadap orang lain, bahkan terhadap semua atau segala ciptaan Tuhan, dan memiliki hati yang lemah lembut. Buah roh yang berikutnya adalah kebaikan. Kita berpikir yang baik, berucap yang baik, dan bertindak yang baik. Selanjutnya ada buah roh kesetiaan. Artinya kita percaya kepada Tuhan tanpa keraguan sedikit pun, dan kita mau melakukan apapun yang Tuhan suruh untuk kita kerjakan. Lalu ada buah roh kemurahan, belajar untuk mau berbagi dan melakukannya dengan sukacita. Buah roh yang terakhir adalah pengendalian diri. Ini penting sekali. Kita tidak mudah menjadi marah, menjaga ucapan, tidak bertindak ceroboh, dan berani berkata tidak untuk sesuatu yang tidak baik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita dan ingin kita mendapatkan hal yang baik. Saat kita memberikan hidup kita untuk Yesus dan membiarkannya mengendalikan hidup kita, buah-buah roh akan tumbuh subur dalam kita. Dan ini yang penting, orang-orang akan dapat melihat Yesus dalam hidup kita. Hidup kita bisa menjadi berkat dan menjadi saksi supaya semua orang menerima Yesus dalam hidupnya. Nah, adik-adik, tadi di dalam video tadi sudah disebutkan tentang buah-buah roh. Ya, tadi Mili juga sudah baca kan di dalam Galatia. Tadi juga sudah lihat videonya ya. Teman-teman di rumah juga sudah lihat ya videonya tentang buah-buah roh. Kira-kira sudah mengerti belum ya buah-buah roh yang dimaksud apa? Oke, kalau masih bingung, sekarang waktunya kita akan review. Nah, buah-buah roh. Mili, kira-kira ngerti nggak maksudnya buah-buah roh apa? Enggak, Kak Jenny. Oh, masih bingung. Mungkin adik-adik di rumah juga masih bingung. Atau sudah ada yang mengerti apa ini maksud buah-buah roh? Buah-buah roh itu adalah buah-buah yang dihasilkan saat kita bertumbuh di dalam Tuhan. Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kita membiarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, ada buah-buah yang dihasilkan yang bertumbuh di dalam kita. Nah, buah-buahnya itu adalah, yang pertama adalah buah kasih. Coba kita sama-sama sebutkan kasih. Nah, kasih. Apa itu kasih? Kasih seperti perintah Tuhan. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap hatimu. Jadi yang itu adalah perintah dari Tuhan. Dan kalau kita kita memiliki buah kasih, kita akan dapat mengasihi Tuhan lebih daripada apapun. Dan kita juga belajar untuk mengasihi sesama kita. Lalu buah roh yang berikutnya adalah buah apa? Joy, sukacita. Ada sukacita hari ini? Puji Tuhan. Willy bersukacita? Sukacita. Adik-adik bersukacita? Puji Tuhan, anak-anak Tuhan harus penuh dengan sukacita. Apa sih bedanya sukacita dengan happy? Kalian pasti sering kan bilang, I'm happy, sekarang aku bahagia. Tapi sukacita itu lebih, more than happy. Sukacita itu lebih daripada bahagia. Kalau bahagia atau happy itu biasanya kalau kalian atau kita dapetin sesuatu, oh senang, asik, aku dapet yang aku mau. Tapi kalau sukacita, meskipun kita tidak mendapatkan atau meskipun kita keadaannya sepertinya tidak baik atau buruk, tetapi kalau kita punya sukacita, kita tidak akan sedih, kita tidak akan terus-menerus nangis, sedih, karena kita tahu Tuhan Yesus ada bersama kita. Tuhan Yesus kasih yang terbaik buat kita. Itulah sukacita, lebih daripada bahagia. Lalu buah roh yang berikutnya adalah, ayo apalagi? Setelah kasih ada sukacita, ada apa lagi? Peace. Ada peace. Peace itu adalah
damai sejahtera. Nah, damai sejahtera yang dimaksud adalah kita nih kalau kita berteman di sekolah nih ya, siapa yang suka cari ribut sama temennya? Pasti nggak ada. Kalau anak-anak Tuhan yang manis-manis di sini semuanya nggak ada ya. Nah, kalau kita memiliki buah damai sejahtera, kita pasti nggak mau cari keributan sama orang lain. Dan kita itu merasa tenang, kita merasa sejahtera apapun keadaannya. Karena kita tahu Tuhan selalu bersama dengan kita. Nggak perlu khawatir dengan apapun. Buah roh yang berikutnya adalah kesabaran. Siapa yang suka marah-marah ya? Siapa yang nggak sabar ya sama papa mamanya ya? Siapa yang suka mintanya harus sekarang? Aku nggak mau tunggu, pokoknya sekarang. Pernah begitu, Mili? Enggak. Masa? Enggak ya. Nah, adik-adik kalau kita punya buah roh kesabaran, kita ini akan memiliki hati yang sabar untuk dalam segala hal. Bahkan bersabar terhadap teman kita yang mungkin ngeselin, yang sering bikin kita kesal. Lalu ada buah roh berikutnya adalah kemurahan. Kemurahan. Kemurahan, apa itu kemurahan ya? Kemurahan itu artinya kita memiliki hati yang murah hati. Murah hati itu seperti kita tuh mau untuk berbagi, kita itu nggak pelit, kita nggak egois, tetapi kita peduli terhadap orang lain, kita memperhatikan orang lain. Kita hidup ini juga karena kemurahan loh, Mili. Kemurahan dari siapa? Tuhan. Tuhan, betul. Kita hidup karena kemurahan dari Tuhan. Jadi kalau Tuhan saja sudah bermurah hati kepada kita, masa iya kita tidak bermurah hati terhadap sesama kita? Nah, selanjutnya ada buah roh goodness atau kebaikan. Kebaikan yang dimaksud adalah kalau kita berpikir, pikirkan hal-hal yang baik. Kalau kita ucapkan ucapan perkataan yang baik. Bertindaklah yang baik. Di situ baru kita akan melihat bahwa oh ternyata ada buah roh kebaikan di dalam diri kita. Lalu yang berikutnya adalah kesetiaan atau faithfulness, kesetiaan. Tuhan itu setia loh terhadap umatnya. Tuhan sendiri saja setia. Masa iya kita tidak setia? Percaya kepada Tuhan dengan sepenuh hati dan mau melakukan perintahnya dengan taat dan setia. Setia, Tuhan mau kita setia. Tuhan sendiri sudah setia. Jadi Tuhan juga mau kita juga punya hati yang setia. Tetap di dalam Yesus. Sekali Yesus, tetap Yesus. Jangan mau dibujuk-bujuk oleh siapapun untuk berpaling daripada Yesus. Kalau ada yang ngajak-ngajak, udah gak usah sekolah minggu. Ngapain sekolah minggu? Mendingan main game. No. Sekali Yesus, tetap Yesus. Aku mau dengar firman. Aku mau bertumbuh di dalam Yesus. Artinya kita memiliki buah roh kesetiaan. Sudah ya buah rohnya? Ada lagi nggak? Ada lagi. Ada lagi. Apa lagi ya? Oh, ada lagi. Kelemah lembutan. Nah, kelemah lembutan. Kelemah lembutan itu artinya kita belajar untuk bersikap, berbicara itu yang lemah lembut. Nggak bentak-bentak, nggak marah-marah. Dan kita juga belajar untuk mengasihi, menyayangi ya sesama, lingkungan, alam, hewan-hewan. Itu adalah salah satu hasil dari buah roh kelemah lembutan. Terakhir, tetapi ini justru penting untuk kita punyai adalah self-control atau penguasaan diri. Penguasaan diri. Apa itu yang dimaksud penguasaan diri? Mili tahu yang dimaksud penguasaan diri? Nggak tahu. Adik-adik tahu yang dimaksud penguasaan diri? Penguasaan diri ini artinya kita belajar untuk tidak mudah marah, tidak mudah emosi, tidak mudah dibujuk teman untuk melakukan hal-hal yang buruk. Lalu penguasaan diri ini juga bisa berarti
kita tahu kapan harus berhenti menggunakan handphone, berhenti menggunakan gadget, berhenti bermain game, PlayStation. Ada waktunya berhenti, kuasai diri kita. Oh, ini sudah waktunya belajar. Oke, aku harus berhenti bermain game. Sekarang aku mau belajar. Jadi kita belajar untuk menguasai diri. Bisa ya? Bisa. Pasti bisa. Kalau kita punya Roh Kudus, pasti kita bisa. Kalau kita mau hidup kita dipimpin Tuhan Yesus, pasti kita bisa. Nah, itu semua adalah buah-buah roh. Sekarang kakak tanya, siapa di sini yang semuanya mau punya buah-buah roh? Jadi mau? Mau dong. Mau. Kak Jadi juga mau. Pasti adik-adik di rumah juga mau ya punya buah-buah roh. Nah, kalau mau kita hidupnya punya buah-buah roh, caranya bagaimana? Gimana Kak Jenny? Menurut Mili bagaimana? Mana ya? Gimana? Hah? Kalau kita mau hidup kita menghasilkan buah, yang pertama adalah tentunya kita terima dulu Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah kita mau untuk terus bertekun di dalam firman Tuhan. Artinya apa? Gak bosen-bosen dengar firman Tuhan. Seperti yang kalian lakukan saat ini. Itu adalah ini adalah salah satu proses pertumbuhan kalian. Mendengarkan firman Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan bukan cuma didengerin, tetapi dilakukan, firman Tuhannya dilakukan. Lalu setelah dilakukan, kita juga mau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, oleh Tuhan, biar Yesus sendiri yang ambil alih hidup kita. Jadi Tuhan Yesus mau ngapain kita ya? Terserah Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus pasti merancangkan hal yang baik buat kita semua. Nah, Kak Jenny mau kasih satu pesan, ini penting sekali. Kenapa kita harus punya buah-buah roh? Kenapa kita harus menghasilkan buah-buah roh? Saat hidup kita menghasilkan buah-buah roh, orang-orang akan dapat melihat Yesus hidup di dalam kamu. Di dalam kamu, di dalam Kak Jenny, ya di dalam kamu. Tuhan Yesus, mereka akan dapat melihat Yesus hidup di dalam kamu. Itu kalian sudah menjadi berkat, kalian sudah menjadi saksi, dan kalian sudah memuliakan nama Tuhan Yesus. Nah, Tuhan mau kita hidupnya berbuah. Tuhan mau kita nih jadi pengikut Tuhan Yesus yang gak begitu-begitu aja, tapi kita menjadi anak-anak yang berbeda, anak-anak terang, anak-anak yang menjadi garam dan terang, anak-anak yang menjadi berkat, anak-anak yang menjadi saksi, anak-anak yang memuliakan Tuhan. Sehingga setiap orang mereka akan melihat, oh ada Yesus hidup di dalam kita, di dalam kamu, di dalam kamu, di dalam Kak Jenny, dalam kita semua. Dan kita berdoa juga supaya mereka pun juga menerima Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Ya, nah sebelum Kak Jenny akhiri firman Tuhan ini, Kak Jenny mau kita nyanyikan satu lagu supaya kita juga mengingat lagi ya, tadi buah-buah roh tadi ada 9 buah-buah roh. Tadi yang pertama adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tahu ya lagunya ya? Adik-adik tahu ya? Kita ikutin yuk, kita ulangin sama-sama ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Inilah buah Roh Kudus mengalir di dalamku. Ku mau hidup dipimpin Roh Kudus setiap hari. Semua
semuanya mau ya kita dipimpin oleh Roh Kudus setiap saat, setiap hari, supaya hidup kita menghasilkan buah-buah, memuliakan nama Tuhan, menjadi berkat, menjadi saksi, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Sekarang Kak Jenny mau ajak kita semua berdoa. Yuk. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Ajar kami selalu Tuhan, untuk kami mau terus Tuhan bertumbuh, tertanam di dalam Engkau Tuhan. Dan hidup kami menghasilkan buah-buah Tuhan seperti yang Kau kehendaki Bapa, sehingga kami bertumbuh menjadi anak-anak yang memuliakan Engkau, menyenangkan hati-Mu Tuhan, menjadi berkat Tuhan, dan terlebih menjadi saksi Tuhan. Nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Tolong kami Bapa, tolong kami Yesus, supaya kami memiliki kasih yang besar kepada Engkau, kasih terhadap sesama kami. Ajar kami Tuhan, supaya kami penuh dengan sukacita Bapa. Di dalam segala keadaan Tuhan, kami mau tetap terus bersukacita karena kami tahu Tuhan Yesus ada selalu bersama dengan kami. Biar kami juga memiliki damai sejahtera dari Engkau Tuhan. Karena kalau kami memiliki damai sejahtera dari Engkau Tuhan, apapun keadaan kami tidak menjadi khawatir Bapa. Biar kami penuh dengan kelemah lembutan Tuhan, penuh dengan kebaikan, kesetiaan Tuhan, kemurahan Bapa. Biar Engkau tolong kami Tuhan, supaya kami dapat Tuhan hidup berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Dan ajar kami, tolong kami Tuhan, supaya kami mampu menguasai diri kami Bapa dalam segala keadaan Tuhan Yesus. Sehingga Tuhan hidup kami mempermuliakan Engkau Tuhan, dan orang-orang dapat melihat Yesus sungguh hidup di dalam kami. Engkau sungguh hidup di dalam kami Tuhan, dan setiap orang dapat menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Hidup kami boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan Yesus menolong supaya kami tetap terus bertumbuh, tertanam kuat di dalam Engkau, dan hidup menghasilkan buah. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami sambut kebenaran firman-Mu Tuhan dengan ucapan syukur dan hati penuh sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa mengucap syukur. Semua percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Teman-teman, yuk kita menghafal ayat hafalan. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday! Masih ingat ke-9 buah roh di firman Tuhan tadi? Sekarang kita buat prakaryanya ya. Let's go! Pertama, kita siapkan bahan-bahannya dulu ya. Ada kertas lipat sesuai dengan warna favorit kalian, spidol atau alat tulis, gunting, dan yang terakhir staples, lem, atau bisa diganti dengan double tip. Langkah yang pertama, kita menggunting kertas lipat secara memanjang, kurang lebih lebarnya 2 cm. Contohnya seperti ini. Setelah kalian selesai menggunting, kalian bisa menuliskan nama buah-buah roh di masing-masing kertas. Contohnya seperti ini ya.
buah roh selesai ditulis, kita menggabungkan kertasnya menjadi satu dengan bentuk seperti ini ya. Setelah semua tergabung jadi satu seperti ini, kita staples tengahnya, atau bisa dilem juga ya. Setelah itu kita balik, dan kita gabungkan lagi ujungnya seperti tadi. Setelah itu kita staples lagi. Hati-hati ya kalau kalian mau menggunakan staples. Setelah itu kita siapkan kertas lipat berwarna hijau untuk kita gunting menjadi daun dan tangkai buahnya seperti ini ya. Lalu daunnya kita tulis buah roh. Seperti ini. Setelah itu, tangkai dan daunnya bisa kita tempel. Semoga lewat prakarya ini kita bisa bertumbuh, berbuah, dan berbuah di dalam Kristus. Selamat mencoba di rumah ya. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, hari ini kakak ada pengumuman khususnya untuk kalian semua yang tahun ajaran ini sudah naik ke jenjang sekolah menengah. Bagi kalian yang sudah naik pada tahun ajaran ini sudah naik di jenjang sekolah menengah, kalian bisa bergabung dengan teman-teman kalian di praremaja. Kakak berharap kesetiaan kalian selama sekolah minggu boleh semakin ditingkatkan dan kalian juga semakin rajin pelayanan di praremaja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan sebentar akhiri ibadah ini. Tutup matamu, lipat tanganmu, sekali lagi kita akan berdoa. Berdoa kita mulai. Bapa di dalam sorga, terima kasih, kami mengucap syukur, ibadah ini boleh berjalan dengan baik. Semua ini oleh karena Tuhan. Terima kasih buat kesehatan, terima kasih yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kami semua. Bahkan guru-guru yang ada Tuhan berikan kesehatan, berikan hikmat-Mu agar bisa mendidik kami untuk lebih dekat kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, biarlah Tuhan berikan kesehatan, berikan juga Tuhan tubuh yang sehat agar bisa tetap bekerja, bahkan senantiasa terus bisa melayani Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat mulai dari pemimpin kami, presiden, sampai ke tingkat-tingkat pedesaan. Tuhan juga tolong untuk dokter-dokter, Tuhan tolong juga untuk para perawat-perawat. Mereka boleh bekerja sekalipun kondisi yang tidak memungkinkan, COVID-19, tapi Tuhan tetap akan menyertai mereka. Terima kasih buat semuanya Tuhan, doa-doa kami kiranya boleh didengar oleh Tuhan. Dan sebentar kami akhiri ibadah ini, kita mengangkat tangan kita, dan kita akan terus mengucap syukur dan menerima berkat yang daripada Tuhan. Marilah adik-adikku yang kekasih, pulanglah menerima berkat dari Allah Bapa, cinta rahmatnya daripada Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus, menyertai kita mulai hari ini, besok, Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Tuhan memberkati.